Alright, so good morning everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih banyak kepada aku semua sudah meluangkan waktunya untuk bergabung untuk menyimak video pembelajaran kita pada hari ini dalam mata kuliah Writing for Personal Communication. Nah, mata kuliah Writing for Personal Communications, this is the first meeting in our lecturing process. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita dalam perkuliahan mata kuliah Writing for Personal Communication. Oleh karena itu, untuk pertemuan pertama ini kita akan bahas sedikit terkait lecturing contract, apa-apa saja yang anakku perlu pahami di awal pertemuan, ya, terkait mata kuliah Writing for Personal Communication, agar nantinya kita bisa, ya, satu pemahaman terkait bagaimana kita menjalani perkuliahan di kelas Writing for Personal Communication dan bagaimana kalian bisa memperoleh ya nilai-nilai maksimal dari dosennya seperti itu. Nah, untuk kelas Writing for Personal Communication, anak-anakku sekalian, akan kita terapkan beberapa aturan-aturan dalam kelas perkuliahan, baik nanti sifatnya online maupun ya tentunya offline itu sendiri. Yang pertama, anakku perlu pahami, ya, the first thing that you need to understand is that in class writing for personal communication, you need to attend the class earlier. Jadi, di semua kelas perkuliahan, yang paling penting adalah bagaimana kalian bisa, ya, hadir dalam kelas perkuliahan tersebut itu lebih cepat, ya, dari waktu yang sudah ditetapkan. Jadi, kalau misalnya kelas perkuliahan kita Writing for Personal Communication itu dimulai pukul 9 misalnya, maka ya silahkan datang 15 menit sebelum waktu perkuliahan dimulai, ya, seperti itu. Ya, jangan dosennya sudah hadir, lantas mahasiswa itu telat masuk kelas. Nanti itu menimbulkan kesan yang tidak baik. Nah, silahkan disiplin untuk mengikuti kelas perkuliahan. Yang kedua, ketika kita belajar secara online, anakku sekalian, satu yang perlu difahami adalah please activate the video. Ya, silahkan diaktifkan videonya, ya, nyalakan videonya supaya saya bisa melihat keseriusan anakku sekalian dalam mengikuti kelas perkuliahan kita, ya, di setiap sesi, ya. Bukan hanya, ya, di satu sesi atau pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, tetapi all meetings, ya, make sure that you have to, ya, activate the video, turn on the video, agar nantinya, ya, terjadi interaksi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yang perlu dipahami anakku sekalian, dalam proses pembelajaran nantinya yang kita lakukan di Writing for Personal Communication, silahkan involve in the learning process, silahkan terlibat dalam proses pembelajaran. Baik nanti sifatnya giving question, ya, atau giving some additional information to your friend, ya, atau boleh jadi, ya, ada masukan-masukan, ya, saran-saran, dari anakku sekalian, ya. Ketika mungkin ada temannya nanti dalam grup discussion, itu silahkan terlibat dalam proses pembelajaran. Karena salah satu komponen penilaian yang saya terapkan dalam mata kuliah Writing for Personal Communication dan juga mata kuliah yang lain adalah bagaimana mahasiswa itu bisa aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Ya, jadi bukan hanya dosennya yang aktif, tetapi juga mahasiswa itu sendiri dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, yang kedua, yang terakhir anakku sekalian, diharapkan dalam proses pembelajaran nantinya di kelas Writing for Personal Communication, you need to create a conducive learning. Ya, silahkan ciptakan proses pembelajaran yang kondusif. Kalau kita online, jangan aktifkan mikrofonnya selagi dosen menjelaskan materi atau temannya memaparkan materi, misalnya kalau ada group discussion. Nah, kalau itu di luar pembelajaran online, silahkan kalau kita nanti belajar di kelas, silahkan menjaga ketenangan dan kenyamanan, ya, dalam proses pembelajaran.
Ya, silahkan mengikuti proses pembelajaran dengan serius, tidak usah diskusi atau cerita ketika dosen sedang menjelaskan materi, ya, atau mungkin selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, itu terkait class rules, baik itu nanti sifatnya online maupun offline, ya, daring maupun luring, itu semuanya berlaku. Seperti itu. Kemudian anakku sekalian, because this is the first meeting, ya, saya mungkin perlu perkenalan dengan anakku sekalian, karena kita ada dalam situasi asinkronus, ya, yang mana interaksi itu tidak bisa secara langsung kita lakukan, maka introducing yourself saya alihkan nanti ke Google Formulir. Di sana nanti kalian akan mengisi, memperkenalkan diri, ya, in written form. Kalian akan memperkenalkan diri, ya, tidak usah lebih dari 100 kata. Ya, kalau bisa maksimal 100 kata saja. Ya, singkat, padat, jelas perkenalan dirinya, namanya, asal daerahnya, kemudian alamatnya di mana, kemudian asal sekolahnya, ya, sebelum masuk di Universitas Sulawesi Barat. I think it's very important to be introduced, ya, silahkan diperkenalkan seperti itu. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu, nama saya Rahmatullah Syarifuddin, SPD MPD. Saya tinggal di Kota Parepare dan insya Allah akan mengampu mata kuliah Writing for Personal Communication dan akan menghandle anak-anakku sekalian dari awal sampai akhir pertemuan kita di mata kuliah ini. Ya, jadi kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, ya boleh silahkan melalui ketua tingkatnya, atau kalau itu sifatnya urgent, boleh langsung chat pribadi ke saya. Jikalau sekiranya ada kendala-kendala yang anakku hadapi dalam proses pembelajaran, atau bahkan persoalan izin untuk tidak mengikuti mata kuliah, apakah sakit ya dan tidak bisa ke kampus, itu boleh chat personal ke saya. Ya, silahkan dengan sopan, ya, dituliskan namanya, NIM-nya, kenapa tidak bisa ikut perkuliahan. Nah, saya akan melihat apakah kondisinya urgent atau tidak, seperti itu. Karena sebagai dosen juga harus melihat, mempertimbangkan, ya, ada beberapa hal yang bisa diberikan kebijaksanaan kepada mahasiswa, ya, terkait ikut atau tidaknya dalam proses perkuliahan. Tetapi once, ya, bahwasanya anakku sekalian, kalau bisa kehadirannya dalam proses perkuliahan nanti dimaksimalkan. Karena kenapa? Salah satu komponen penilaian yang akan saya jelaskan nantinya adalah keterlibatan kehadiran di kelas juga. Ya, jadi kalau misalnya anakku sekalian sudah, ya, lebih dari 30% ketidakhadirannya, ya berarti itu akan mengurangi nilai kehadiran anakku sekalian. Mengurangi nilai kehadiran juga mengurangi nilai involvement and engagement di dalam kelas. Nah, kenapa kehadiran, involvement, dan engagement itu saling terkait? Karena ketika anakku sekalian tidak hadir di kelas, ya, maka otomatis nilai dari keterlibatan anak-anakku sekalian juga berpengaruh. Dan akan berpengaruh juga kepada nilai akhir dari mata kuliah Writing for Personal Communication. Therefore, I said before that kalau bisa silahkan dimaksimalkan kehadirannya di dalam kelas, ya. Kalau sakit-sakit sedikit, paksakan untuk bisa masuk dalam kelas perkuliahan. Itu saran dari saya, ya. Baik, kita akan bahas tentang metode-metode pembelajaran kita dalam kelas Writing for Personal Communication. Yang pertama, anakku sekalian, kita akan melaksanakan perkuliahan ini secara hybrid learning, yang mana kita menggabungkan antara online dan sesekali kita akan offline juga, ya. Tapi eh, nanti kita akan lihat ke depannya apakah pembelajaran online itu porsinya lebih banyak daripada pembelajaran offline. Nah, itu akan kita lihat nanti sesuai dengan jadwal atau aturan yang sudah ditetapkan oleh program studi. Nah, tapi yang perlu diingat bahwasanya dalam kelas perkuliahan kita akan melakukan dua, ya, metode pembelajaran, ya, yakni online dan offline. Kemudian dalam mata kuliah Writing for Personal Communication, anak-anakku sekalian, kita akan belajar secara teori dan juga praktek. Ya. Jadi mata kuliah ini membekali kita teori dan juga prakteknya. Dan untuk teorinya sendiri, anak-anakku sekalian, saya akan jelaskan sendiri dengan menggunakan metode lecture atau metode ceramah.
Tapi ya, yang paling penting di mata kuliah Writing for Personal Communication, ya, karena ini merupakan skill yang menuntut kita untuk memiliki kemampuan menulis, ya, dengan spesifikasi atau kekhususan di personal communication, maka nanti luarannya ya harus ada semacam tulisan dari anakku sekalian, ya, dan itu masuk di bagian praktek. Untuk teori itu akan saya bahas ringkas, padat, dan jelas. Selebihnya nanti lebih banyak kepada prakteknya. Ya, jadi anak-anakku sekalian nanti akan lebih banyak menulis ya terkait tema-tema atau ya materi-materi mengenai writing for personal communication itu sendiri. Baik nanti prakteknya bersifat individual assignment ya maupun group assignment itu sendiri. Nah, itu terkait learning method-nya kita. Kemudian proses penilaian kita dalam mata kuliah ini anakku sekalian in learning assessment, saya menjabarkan penilaian ini dalam beberapa bobot-bobot yang perlu dan mungkin bisa di-screenshot pada hari ini anakku sekalian untuk dijadikan bahan pembelajaran ya, dan untuk dijadikan acuan ya bagi anakku sekalian dalam memperoleh nilai maksimal di mata kuliah Writing for Personal Communication. Nah, yang pertama yang perlu dipahami anakku sekalian adalah kehadirannya di kelas. Jadi yang saya pertama kali sampaikan tadi adalah mohon dimaksimalkan kehadirannya di kelas, ya. Kalau perlu, ya kalau bisa 100%, 100% supaya anak-anakku sekalian sudah keep nilai 10% dari mata kuliah Writing for Personal Communication. Kemudian attitude-nya, sikapnya tolong dijaga, ya. Bagaimana bertutur kata, bagaimana menghargai teman, terlebih menghargai dosennya, ya. Kemudian bagaimana etika dalam berkomunikasi itu semua dijaga dalam lingkungan akademik, ya. Karena kalian sudah mahasiswa, ya tidak perlu juga diajar sedemikian rupa bagaimana etika-etika dalam berkomunikasi, silahkan ya. Yang penting itu masih dalam ranah sopan. Ya, silahkan attitude-nya dijaga, karena ini masuk dalam salah satu indikator penilaian. Tetapi jikapun ya ini tidak masuk dalam indikator penilaian, seharusnya sebagai akademisi, ya anakku sekalian, perlu menjaga namanya attitude atau sikap, ya, terhadap orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, itu yang paling utama. Kemudian ada assignment. Assignment ini menduduki bobot 20% dalam proses perkuliahan kita. Jadi kalau nanti saya memberikan tugas-tugas, baik itu sifatnya individual assignment or group assignment, you need to complete the assignment. Kalian harus menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan, karena itu memiliki bobot penilaian yang cukup tinggi, ya, yakni 20%. Dan yang keempat, tenaga sekalian, ada involvement and engagement. Bagaimana keterlibatan kalian di dalam kelas, ya. Terlibat dan engage, itu yang paling utama, ya. Terlibat tetapi kalau tidak engage juga, ya, itu buang-buang waktu juga sih sebenarnya, ya. Oleh karena itu, ketika anakku hadir di kelas, terlibat dalam proses pembelajaran, engage dengan materi yang disampaikan, ya. Dalam artian ketika kita berikan pemaparan materi, kalian menanyakan itu nyambung ya. Jadi tidak jumping idea, apa yang kita jelaskan, kalian juga diskusinya di bawah lain. Itu namanya tidak engage. Oleh karena itu diharapkan involvement dan engagement-nya ini dimaksimalkan juga ya. Kalau dalam proses online ya, biasanya mahasiswa di semester-semester sebelumnya involve dalam proses perkuliahan itu dengan memberikan pertanyaan. Ketika saya sudah menjelaskan, mereka menawarkan, ya, "Pak, apa boleh saya bertanya?" Ya silakan, ya, atau mungkin ada yang ingin curhatkan terkait mata kuliah tersebut, mungkin terlalu susah misalnya atau penjelasan saya terlalu sulit untuk dipahami, nah itu boleh ya, silakan. Supaya menjadi bahan evaluasi juga bagi dosen, agar ya menjelaskan mungkin lebih pelan ya, karena memang the capacity of every single student, kemampuan setiap siswa itu berbeda-beda dalam menerima materi. Oleh karena itu kalau misalnya penjelasan saya too fast, terlalu cepat untuk ditangkap atau dipahami, silahkan boleh-boleh saja.
ya seperti itu. Untuk dikoreksi ya, seperti itu menurut aku sekalian. Dan kemudian ada examination dan ini memiliki bobot penilaian yang paling tinggi di antara indikator-indikator penilaian yang lain yang perlu anakku pahami. Di sana ada mid test 25%, ada final exam juga 25%. Jadi kalau kalian fail mid test dan final exam, for example, you cannot join both of the examination, I mean, maka kalian bisa jadi gagal dalam mata kuliah ini. Dalam artian tidak lulus mata kuliah Writing for Personal Communication. Karena kalau kita totalkan bobot kedua tes ini itu 50%. Jadi kalau kalian tidak ikut, ya saya tidak yakin juga. Karena itu kalau tidak ikut mid test, final exam juga berpengaruh dengan involvement dan engagement. Lagi-lagi kita ke involvement and engagement dan juga masuk ke attendance ya. Karena mid test itu satu pertemuan, final exam satu pertemuan, tidak masuk berarti attendance-nya sudah berkurang 2 pertemuan, kemudian involvement dan engagement juga akan berpengaruh. Semuanya akan saling terkait ya. Oleh karena itu, di setiap indikator penilaian silahkan dimaksimalkan potensi-potensinya kalian ya, eee, terutama di attendance, attitude, assignment, semuanya penting ya, seperti itu untuk learning assessment-nya. Nah, karena ini adalah pertemuan pertama anakku sekalian, I think it's very important for me to actually explain, to introduce you what is writing for personal communication at the very beginning of our lecturing contract. Kita perlu mengenal dulu nih, siapa ini writing for personal communications, ya. Bagaimana sih, ya, siapa sih ini, mata kuliah apa sih ini writing for personal communication, mengapa saya harus belajar writing for personal communication. I think it's very important untuk kita pahami terlebih dahulu, ya. Nah, anakku sekalian perlu dipahami bahwasanya writing for personal communication refers to creating text that are meant to be shared in personal, often informal context. Jadi ya, writing for personal communication ini adalah mata kuliah yang menyiapkan anakku sekalian untuk bisa ya berkomunikasi secara ya personal ya dengan berbentuk ya tulisan ya seperti itu. Jadi kalau skill speaking itu kita berkomunikasi secara lisan. Nah, kalau writing itu kita berkomunikasi dari tulisan kita, tetapi tujuannya adalah bagaimana kita mmm, berkomunikasi ya dalam ranah personal itu sendiri, personal atau informal konteks. Nah, adapun anak-anakku sekalian, jenis-jenis tulisan yang kalian akan buat dalam mata kuliah Writing for Personal Communication adalah ya bagaimana kalian convey dengan thoughts, ya, feelings, atau informasi yang kalian ingin share ke seseorang ya, yang menurut kalian, kalian sudah akrab atau dekat dengan mereka, ya. Seperti teman, atau keluarga, atau college, dan lain sebagainya. Nah, dalam kita membuat tulisan di mata kuliah Writing for Personal Communication, ya, tone yang digunakan dalam menulis itu anakku sekalian lebih rileks, lebih conversational, dan bahasa yang digunakan itu lebih direct and personal daripada formal writing. Kalau formal writing, kalau konteksnya academy writing itu lebih formal, ya. Bahkan kosakata-kosakata yang informal itu tidak boleh digunakan dalam menulis. Nah, beda dengan writing for personal communication karena sifatnya dia informal konteks, ya, jadi kalian bebas saja menulis. Kalian mau memberikan semacam, puisi dalam, ketika kalian membuat tulisan itu sendiri dalam penyampaian informasi kepada teman-temannya yang ingin disampaikan, misalnya ingin menulis surat, dalam surat itu akan ada, bait-bait puisi yang mungkin sifatnya romantik ya, silahkan itu diperbolehkan dalam writing for personal communication karena konteksnya tidak formal ya, tidak seperti dalam academy writing yang konteksnya formal writing. Nah, itu dia writing for personal communication, bagaimana kita mengekspresikan what we feel, what we thought, ya, atau kita ingin menyampaikan informasi secara personal kepada orang-orang yang
menurut kita dekat dengan kita dari tulisan-tulisan yang kita buat. Nah, di mata kuliah inilah kalian ditempa untuk kemudian belajar bagaimana menulis, ya. Nanti misalnya bagaimana menulis surat kepada teman dekatnya, atau bagaimana mengirimkan email, menulis email, kemudian mengirimkan ke kerabatnya misalnya. Nah, itu kita pelajari di Writing for Personal Communication. Nah, seperti itu. Tetapi dalam konteks yang non formal atau informal konteks seperti itu. Dan perlu dipahami anakku sekalian bahwasannya dalam mata kuliah Writing for Personal Communication akan ada 14 topik yang kita akan pelajari secara teori, ya. Dari ini teori konsep menulis in Writing for Personal Communication ada 14, ya. Ada fundamentals, dan kalian bisa baca sendiri di layar, ya. Saya hanya memberikan gambaran sedikit. Ada fundamentals of personal communication, ya. Bagaimana sih nanti kita pelajari seberapa pentingnya writing for personal communication itu, kemudian bagaimana kita apa itu audience analysis sebelum kita membuat writing, ya, yang sifatnya personal, kemudian tone dan style yang seperti apa yang kita gunakan dalam mata kuliah ini, clarity and conciseness-nya seperti apa, itu semua ada. Bagaimana structure and organization yang kita buat dalam writing yang sifatnya personal communication, itu semua kita akan pelajari dalam mata kuliah ini. Tetapi, ya, teori-teori ini mungkin akan jelaskan secara ringkas, yang lebih banyak itu adalah prakteknya. Karena ini memakan banyak waktu dalam hal praktek. Ya, karena setiap orang akan menghasilkan satu tulisan, ya, yang berbeda-beda dalam konteks personal communication. Seperti itu. Sampai di pertemuan 14 kita akan bahas digital tools and resources yang biasa digunakan dalam membuat writing for personal communication. Supaya nanti meminimalisir kesalahan-kesalahan. Baik itu dia kesalahan grammar, atau mungkin ada istilah-istilah serapan dari eh, native speaker yang mungkin sulit untuk diinterpretasi. Nah, kita pakai namanya digital tools and resources untuk membantu kita dalam memahami frasa-frasa yang sulit, ya, untuk diterjemahkan misalnya, atau sulit untuk kita ungkapkan dari segi bahasa itu sendiri, ya, kita ingin menerjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, itu perlu kita pakai namanya digital tools and resources apa saja, ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahasa seperti itu. Itu terkait topik. Dan kemudian anakku sekalian, ya, dalam mata kuliah Writing for Personal Communication akan ada expression-expression, ya, atau tema-tema yang akan kita bahas di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan, tema tulisan yang kita akan buat itu akan berbeda-beda. Misalnya di pertemuan pertama kita akan menulis, ya, atau mengekspresikan feelings kita untuk disampaikan kepada orang lain, kerabat terdekat, tetapi dalam konteks happy, ya, happiness, kebahagiaan. Kemudian yang kedua adalah gratitude, ada yang ketiga adalah nostalgia, ya, sadness, frustration, dan sampai kepada loneliness. Nah, jadi feeling-feeling ini yang mesti ada di setiap pertemuan supaya kalian terbiasa dalam menulis, eh, ya, menulis teks-teks atau surat-surat atau ungkapan-ungkapan atau mengekspresikan feelings kalian dalam bahasa Inggris, ya, dengan berbagai macam perasaan, ya, atau feelings itu sendiri. Dari sini ada 13 expression-expression dalam hal mengungkapkan, ya, perasaan kita dalam writing for personal communication. Dan I think it's very important to be explained at the very beginning of our lecture, ya, karena untuk mempersiapkan juga, ya. Jadi jangan sampai ada di antara kalian yang sudah mau belajar searching-searching bagaimana nih contoh-contoh writing for personal communication dalam konteks happiness, gratitude, nostalgia, and so on so forth.
Nah, itu saja ya anakku sekalian mata kuliah kita pada hari ini ya. Dan ingat bahwasanya saya akan share ya link Google Form pada ketua tingkatnya masing-masing. Setelah menyimak video ini, silahkan mengisi lembar refleksi pembelajaran pada link Google Form yang sudah saya bagikan. Ingat bahwasanya ketika kalian mengisi link Google Form itu sudah terhitung sebagai daftar kehadiran Anda mengikuti kelas asinkronus kita pada hari ini. Jadi kalau misalnya nanti saya cek di sana tidak mengumpulkan tugas, berarti itu tidak terhitung hadir di mata kuliah kita, Writing for Personal Communication. Dan waktu pengerjaannya adalah 1 kali 24 jam. Jadi kalau, eee, hari ini pukul 9, eee, bukan 1 kali 24 jam, sorry, tetapi sampai jam 24.00. Jadi kalau hari ini ya, kalian mengerjakannya pukul 9, mata kuliah kita start pukul 9, tetap nanti jam 24.00 adalah batas akhir pengerjaan untuk refleksi pembelajaran. Jadi silakan disimak video pembelajaran saya hari ini dengan seksama. Nah, nanti silakan mengisi lembar refleksi yang ada pada Google Form yang saya kirimkan ke ketua tingkatnya masing-masing. So, thank you so much for joining in this class. I'll see you when I see you, students. Mudah-mudahan kita bisa bertatap muka segera ya dalam kelas perkuliahan kita, Writing for Personal Communication. Semangat terus dan sukses untuk kalian semua. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone.